Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin dari Puslitbang Diklat Bawaslu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan kelembagaan pengawas pemilu, terutama tentang Bawaslu. Oke, langsung saja ke materinya. Slide selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam materi kita kali ini adalah pertama, kita dapat memahami tentang pemilu demokratis itu seperti apa, karena di dalam pembelajaran ini kita memfokuskan kepada peserta PNS baru yang belum memahami ataupun dari berbagai macam kalangan. Jadi kita ingin standarisasi pemahaman tentang apa itu pemilu demokratis. Kemudian yang tahapan selanjutnya adalah tujuannya memahami konsep pengawasan pemilu itu seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pengawasan pemilu di berbagai negara. Dan contoh di sini adalah pemilu di negara Finlandia dan Inggris, bagaimana kita mengetahui pemilu dan konsep pengawasannya seperti apa, dan bagaimana kita membandingkan dengan pengawasan pemilu yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pengawasan pemilu di Orde Baru. Karena pengawasan pemilu pertama kali dilakukan di Indonesia adalah ketika Orde Baru. Kemudian bagaimana pengawasan pemilu era reformasi, dan selanjutnya adalah bagaimana pengawasan pemilu pasca reformasi. Kemudian kita mengetahui bagaimana kelembagaan Bawaslu di pemilu tahun 2009 dan nomenklatur 2009 ini adalah Bawaslu pertama yang mempunyai badan hukum resmi. Kemudian kita mengetahui kelembagaan Bawaslu di pemilu tahun 2014 dan yang terakhir adalah kelembagaan Bawaslu di pemilu tahun 2019. Oke, next ke slide selanjutnya. Apa sih pemilu demokratis itu? Nah, pemilu demokratis adalah pemilu yang harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama adalah universalitas atau universality. Pemilu demokratis itu harus dapat diukur secara universal karena itu merupakan ciri dari nilai demokrasi. Intinya adalah ketika pemilu ini dilaksanakan di Indonesia, maka ini juga harus bisa dilaksanakan di negara lain. Walaupun kita tahu ada berbagai latar belakang yang membedakan antara satu negara dan negara lain. Tetap di konsep dasarnya itu yaitu sama, pemilu yang universal, pemilu yang mempunyai nilai universal dan bisa diterima dari berbagai negara. Kemudian adalah kesetaraan ini ataupun yang disebut dengan equality. Pemilu dikatakan demokratis apabila menjamin kesetaraan masing-masing kontestan untuk berkompetisi secara free and fair. Dan selanjutnya adalah kebebasan, bagaimana setiap masyarakat dijamin kebebasannya untuk memilih tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian adalah keempat, kerahasiaan. Bagaimana ketika kita memilih itu dijamin kerahasiaannya oleh negara. Dan yang terakhir adalah transparansi. Bagaimana pemilu yang demokratis harus menjamin transparansi dalam segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu yang dilakukan oleh semua pihak. Jangan ada pihak-pihak yang kemudian membocorkan apa yang kita pilih karena itu di luar dari prinsip negara yang demokratis. Kemudian adalah 8 prinsip pemilu demokratis. 8 prinsip pemilu demokratis di sini adalah yang pertama adalah periodic election. Pemilu yang demokratis haruslah menyelenggarakan pemilu dengan internal waktu yang reguler dan ditetapkan dengan undang-undang. Seperti di Indonesia, kita melaksanakan pemilu 5 tahun sekali, dan ini periodic election. Yang kedua adalah genuine election. Pemilu akan menjadi demokratis jika pemilu tersebut diadakan pada lingkungan sosial politik yang kondusif. Kita tidak akan bisa melaksanakan pemilu apabila kondisi sosial politik kita tidak mendukung. Misalnya terjadi peperangan, itu akan sulit mengadakan pemilu. Dan kemudian adalah free election. Prinsip ketiga ini pemilu yang bebas, di mana dimensi pemilu yang bebas sangat lekat pada hak kebebasan dan politik warga negara.
kebebasan mengungkapkan ekspresi, pendapat, dan pilihan politiknya. Kemudian adalah keempat, fair election. Fair election, pemilu yang menjamin kontestasi yang berkeadilan dan menjunjung kesetaraan. Tidak ada satu pihak manapun yang itu berbeda di mata hukum. Mereka harus sama, tidak ada perbedaan dari segi kelompok, suku, ataupun segala macam. Kemudian yang kelima adalah universal suffrage, yang artinya pemilu demokratis harus mampu menjamin hak memilih dan dipilih semua warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Ketika kita memenuhi syarat, maka kita berhak untuk mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Kemudian yang keenam adalah equal suffrage. Setiap warga negara memiliki satu suara dan tiap suara ditakar dengan nilai yang sama. Jadi satu orang itu tidak harus mempunyai satu suara dan tidak bisa diwakili oleh suara yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah voting by secret ballot, yang artinya untuk menjadi prinsip penyelenggara pemilu harus mampu memastikan kerahasiaan pilihan dari para pemilih. Seperti yang tadi sudah diungkapkan bahwa pemilih itu dijamin kerahasiaannya. Yang terakhir adalah prinsip negara demokratis ataupun prinsip pemilu demokratis, yaitu honest counting and reporting of result, yang artinya prinsip ini mensyaratkan kepada penyelenggara pemilu ketika mereka menjalankan tugas penghitungan suara dan tabulasi suara bertindak secara profesional, imparsial, efisien, dan akurat. Itulah 8 prinsip pemilu yang demokratis. Kemudian next, slide selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Nah, sekarang kita sudah memasuki kepada konsep tentang pengawasan. Mengapa sih pengawasan itu penting untuk dilakukan? Yang pertama adalah eksplanasi. Pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda. Jadi eksplanasi ini ketika ada sebuah rencana misalnya pemilu yang dilakukan oleh KPU, sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu harus bisa mengetahui informasi apakah rencana yang sudah dilakukan itu sesuai dengan undang-undang atau tidak. Kemudian yang kedua adalah akuntansi. Pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah pemeriksaan. Ini dari katanya pun sudah jelas ya, bagaimana kita membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksud untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Dalam pemilu ini konteksnya, apakah pemeriksaan itu sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan undang-undang. Kemudian kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para pembuat undang-undang ataupun KPU di sini sebagai regulasi yang akan melakukan tahapan pemilu, maka apakah ini sesuai dengan prosedur atau tidak. Harus dengan kepatuhan yang sudah dicanangkan oleh undang-undang. Kemudian adalah pengawasan pemilu di berbagai negara. Ini menjadi penting untuk bisa dijadikan benchmarking oleh kita negara Indonesia, apakah pengawasan pemilu di kita ini sudah mempunyai standar yang baik, dan kalau kita perhatikan di negara Finlandia sendiri, konsep pengawasannya itu dilakukan oleh Kementerian Hukum. Dan berbeda dengan kita yang dilakukan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, kalau di sana dilakukan oleh Kementerian Hukum, dan untuk proses pengawasannya pun dilakukan oleh Kementerian Hukum, dan di mana Kementerian Hukum Finlandia juga memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilu. Sehingga bisa dikatakan KPU di Finlandia juga merangkap sebagai Bawaslu. Itulah yang berbeda dengan Indonesia. Kemudian pengawasan pemilu di Inggris, ini sebagai penyelenggara pemilu, KPU Inggris juga memiliki kewenangan sebagai pengawas pemilu. Berarti di Inggris juga pengawasan pemilu itu berada di KPU. Ini berbeda dengan di Indonesia, di mana pengawasan pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang merupakan lembaga independen tersendiri. Kemudian pengawasan pemilu di Indonesia. Di sini saya akan membagi dalam 3 periode, yaitu pengawasan pemilu di Orde Baru, pengawasan pemilu reformasi, dan pengawasan pemilu pasca reformasi ini ya, maaf terhalang. Nah, kemudian next, pengawasan pemilu Orde Baru seperti kita tahu,
pemilu Orde Baru dilakukan pertama kali pada tahun 1971. Kemudian pengawasan pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1980. Nah, panitia pengawas pelaksana ataupun Panwaslak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang perbaikan kedua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilu anggota DPR MPR. Nah, mengapa pengawasan pemilu kemudian baru terpikirkan pada tahun 80-an? Ini karena kekuatan politik pada saat itu dikooptasi oleh penguasa Orde Baru, maka ada kekecewaan di masyarakat bahwa pemilu itu tidak berjalan dengan semestinya. Nah, untuk mengakomodir kegelisahan masyarakat tersebut, maka pemerintah membuat panitia pengawas pelaksana, walaupun sebenarnya secara unsur dari Panwaslak sendiri itu banyak dihuni oleh penguasa itu sendiri. Kemudian badan penyelenggara pemilunya yaitu Lembaga Pemilihan Umum LPU, dan kemudian dan ini masalahnya adalah Panwaslak mempunyai kesan representasi dari kepentingan pemerintah dilihat dari keterwakilan peserta pemilu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya pengawasan pemilu itu belum sepenuhnya independen. Kemudian pengawasan pemilu reformasi, di mana reformasi itu ditandai dengan turunnya Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian pada pemilu 1999 diharapkan pemilu yang lebih terbuka dan adil, yang membedakan dengan pemilu di Orde Baru. Kemudian pemilu reformasi dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, di mana sebelumnya dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum. Nomenklaturnya pun sudah berbeda. Kemudian lembaga pengawas pemilu diserahkan kepada pengawas pemilihan umum, Panwaslu, bukan Panwaslak ya. Ini hanya berbeda nomenklaturnya saja. Dan anggotanya terdiri dari hakim, tokoh masyarakat, akademisi, dan agamawan. Dan ini dari berbagai macam kalangan untuk bisa menjamin keterwakilan dari setiap unsur-unsur penting di dalam sebuah pemerintahan. Kemudian tidak ada unsur pemerintahan di Panwaslu. Ini berbeda dengan sebelumnya, di mana Panwaslak itu representasi dari pemerintah. Kemudian adanya pemantau pemilu baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, inilah kita sudah memberikan, kemudian diajukan ke DPR untuk mengikuti fit and proper test. Sini mulai melihat keterbukaan itu dilaksanakan. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Lembaga Pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc dan bagian dari KPU berubah menjadi Bawaslu yang bersifat mandiri dan permanen hanya di tingkat pusat. Nah, ketika sebelumnya Panwaslu itu berada di bawah subkoordinat dari KPU, maka pada tahun ini namanya berubah menjadi KPU dan dia tidak ada kaitannya lagi secara lembaga dengan KPU. Kemudian putusan MK nomor 11/PUU strip 4/8/2010 membuat kelembagaan KPU dan Bawaslu terpisah. Seperti tadi yang sudah disebutkan, mereka mempunyai nomenklatur yang berbeda. Kemudian, eksistensi Bawaslu itu bukan sebagai lembaga mandiri sejajar dengan KPU. Dan jadi artinya Bawaslu bukan dari subkoordinat dari KPU. Kemudian metode rekrutmen berbasiskan pada tim sel yang independen. Kemudian Bawaslu merekomendasikan ke KPU untuk memberhentikan sementara atau sanksi administratif atas pelanggaran. Jadi di sini Bawaslu mempunyai kewenangan yang kuat untuk bisa memberikan rekomendasi kepada KPU apabila ada sebuah pelanggaran. Kemudian kelembagaan Bawaslu di pemilu tahun 2014 ini salah satunya adalah penegasan KPU sebagai lembaga yang independen dan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Memang belum jelas, nanti kita bisa diskusikan dalam pertemuan lainnya. Untuk sekarang saya cukupkan pembahasan saya kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.